Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jenengan sedanten, untuk anda semua. Jumpa lagi dengan saya Puncu Setiawan dari Barbados, Bengkelas Surabaya dan juga CV KSS. Kali ini saya mau update hari ini ya. Hari ini tadi itu pas saya bantu Mas Anto nguli, maksudnya itu ada telepon. Saya nggak tahu ada telepon. Padahal kerjaanku ya gak abot-abot dong dipur Mas Anto. Iki tak kayak ising gembuk jadi. Lah ya saya itu penasaran ya. Graji itu penceng ya, aku sampai ya Allah, graji ku penceng ya opo. Sampai mau ambil siku loh. Biasanya kan tak garis siku. Apa jenenge biasanya sampai mau tak garis siku gitu loh. Lali saya itu apa ambil siku itu. Tapi memang graji itu nggak mudah kalau nggak apa namanya nggak pengalaman betul itu amburadul itu. Nah itu Kan saya jenenge kan kenapa Mas? kasih bintang rumah cantik tukang teh. Mas Anto lagi santai-santai ya. Jadi ini semua maaf studio mini ini saya pindah ke apa di belakang. sorry. Kemudian saya juga bisa cerita-cerita ataupun ngupdate berita harian ke anda semuanya. Dan yang paling penting adalah tadi ada telepon gitu kan. Terus habis itu ngabari Mas silakan dikerjakan untuk chassisnya, untuk reparasi chassis. Jadi kita pernah ngajukan penawaran untuk reparasi chassis. Reparasi chassis artinya itu ya itu kan biasa kan kalau karoseri itu kan melengkung tuh, ya kan? Gini wah. Nah, biasanya melengkung tuh kan. Ya kita ajukan dengan metode yang sederhana bagaimana supaya chassis itu juga bisa apa namanya ibaratnya itu terluruskan kembali gitu kan. Nah, itu sudah goal dan alhamdulillah ada 2 unit, semoga saja terus berkelanjutan. Tapi sebenarnya PR paling terbesar saya selain rumah ini ya kan itu adalah membuat CV yang sedang saya kembangkan ini menjadi CV yang PKP ya, artinya perusahaan kena pajak, artinya bisa ngajukan faktur pajak, kemudian juga bisa ibaratnya itu secara legal itu bisa ya diakui oleh negara. Artinya siap bayar pajak dan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sekarang sedang diuruskan oleh sepupu saya. Ya semoga saja 7 sampai 10 hari ke depan sudah lancar semua. Jadi ya semoga orderan semakin datang. Tapi sebenarnya yang paling oke itu, maksudnya bukan paling oke itu. Ada pernah dulu itu teman saya bilang gitu kan. Awakmu investasi apa gitu. Awakmu investasi apa enake? Dia ngomong itu lek iso oma jo. Jadi oma itu benar ya, ternyata banyak temen itu yang dia tanah gitu kan, kemudian dibagi 2, dibangun, dijual. Bangun satu dulu payu, kemudian sebelahnya dijual. Rata-rata ya kayak bikin properti begitu. Nah saya memang bukan pengalaman di bidang properti, tapi enak itu kalau jual rumah gitu kan. Ada 2 hal itu. Dua teman saya juga itu sering jualan rumah, bukan sering, pernah jualan rumah. Itu ngabari kon lah poco dolanan cilik-cilik ngene gitu dol omahe lek semua payu situ setahun duit bayaran insyaallah loh ya bisa ketutup. Ada yang cerita begitu, tapi ya masuk akal. Waktu itu emang dia ngejual tanahnya di Lombok itu dan memang goal gitu, yang beli orang Jogja. Nah jadi hal semacam itu yang akhirnya ya wis masuk akal gitu ya. Jadi kalau memang ada duit gitu kan, ada duit ya beli tanah gitu. Beli tanah supaya nanti itu ya bisa dijual kembali kalau memang ya anjane ndak pernah mudun itu kalau rego tanah ya. Saya itu dulu pernah itu waktu Jalan Almini ya. Itu ada satu tukang daerah Pabean sana itu beli di belakangnya Chandra Mas. Itu masih kampung waktu itu. Dia tuku ya, dia beli di situ. Luasnya kira-kira ya mungkin 7 ataupun 5 meter kali berapa, saya nggak bisa estimasi waktu itu. Ben sore ini sama istrinya sama anaknya itu datang ke tempat itu. Datang gitu kan, kemudian ndelok tanahnya nyawang. Ketokane ini itu yang akhirnya membuat saya iya. Kalau kita itu punya apa ya, punya ibaratnya itu semangat untuk ibaratnya itu iya. Meskipun dicicil, tapi kalau semua kita lihat
tanahnya itu setiap hari itu semangatnya kerja itu muncul, dan itu terjadi tahun 2009 2010, dan sekarang harganya jelas sangat tinggi dan tidak pernah turun. Ya kecuali kalau sampean beli di sekitaran Lapindo ataupun tanah bencana ataupun tanah-tanah yang bermasalah misalkan, ya itu lain lagi. Tapi intinya bahwa tanah ini memang harganya itu naik terus ya, dan jadi investasi pilihan. Syukur-syukur kalau bisa dibangun dan dijual belikan, ditawarkan, diiklankan. Nah, itulah yang jadi ibaratnya itu sesuatu yang menarik ya bagi saya pribadi. Namun juga ada yang apa namanya sampai ngadain kursus itu, kursus properti ya, tapi bayar dulu ya. Bayar 7 juta, 10 juta dikursusi supaya bisa jualan rumah, bisa bikin properti lah. Ya apa? Tapi ya saya hormati, biasanya kalau gitu kan ngadakan kursus gitu kan, memang jualan kursus supaya ya tahu ilmunya begitu. Tapi ya kalau semua terjun langsung dan ketemu dengan hal yang paling rigid dalam dunia rumah itu kan tukang sebenarnya. Oke lah, masalah hukum kita bisa konsultasi kepada misalkan ke notaris ya, tapi tukang ini yang menentukan bagaimana rumah itu dibangun dengan biaya yang masuk akal, dengan bentuk yang paling oke sehingga harga jualnya naik. Itu tukang ya kan. Mas Anto tadi itu Mas Anto, ayo Mas kita open mic, maksudnya gue nyekel mic gitu. Mas kak mood Mas, jadi jangkrik jauh di mood aja. Luar biasa ya Mas Anto ini, gak nutut ya pikiran saya itu. Jadi mendesain backcasting itu sudah dipikirkan 10, 15, 20 langkah ke depan. Ini Mas Anto itu ngono. Kelas dunia, dan memang jarang lah. Salah satu nasihat yang paling oke deh Mas Anto, lek tukang itu Mas, umur 35 ke atas. Soalnya pengalamannya kan mungkin mudanya itu nukang, akhirnya umur 35 itu moncer-moncernya, pik-piknya ibaratnya itu puncak-puncaknya karir seorang tukang gitu kan. Klimak tadi. Itu masuk akal. Jadi cari yang segitu umurnya. Ya memang mencari tukang yang pas, mencari tukang yang lihai, mencari tukang yang bisa diajak kompromi untuk dana. Saya punya dana sekian itu sulit ya. Karena memang kenapa? Lihat apa Mas? Lihai kora-kora tandon. Kora-kora tandon iki wis pikirane wis jundruk iki wis pengen kora-kora iki ya. Ya iyalah. Nguras tandon. Ngetap uli. Normal. Yap. Oke. Maaf saya minum ya. Jadi itu biasa ngelonggong sih, terus dibeleh. Jadi emang begitu ya. Jadi emang ada. Nah, tadi ngomong sampai mana nih? Mas Anda sampai mana? Tukang ya. Jadi tukang itu adalah kunci utama. Tentu saja kita juga nari modalnya berapa. Mas, cak aku duwe modal sakmene kira-kira diakal supaya bangunannya seperti ini masuk atau enggak. Nah itu kita perlu discuss seperti itu, dan perumahan ataupun properti itu sangat bergantung dengan hal-hal semacam itu, karena memang kebanyakan perumahan itu jual rumah itu amburadul bro. Artinya begini, bener ya Mas Santo ya, rumahnya dengan sangat hormat ya, itu saonoe gitu loh, dan dijual dengan harga yang tingginya. Jadi aku juga heran ya, jangan-jangan nanti properti ini menjadi bubble gitu seperti yang di Amerika. Wis pokoknya lek tanah itu jelas mahal gitu kan, wis rumahnya jelas mahal gitu. Ya sakno asli nih, kalau seumpama rumah itu adalah hak setiap warga negara dan dijamin oleh negara misalkan, kalau harganya mahal-mahal ya piye kan gitu. Makanya banyak yang kemudian tuh properti itu bangunannya amburadul bro. Artinya ada teman saya itu yang memang dia beli itu kalau cashnya 650, kalau dicicil itu sampai 900 SAM gitu ya. Nah itu kalkulasi bangunannya menurut dia, dan mungkin ya saya juga setuju itu ndak lebih ndak kurang dari itu 100 juta, tapi dijual di tanah bekas tambak dengan harga 650, dan juga cash itu cashnya ya, kalau cicilannya itu 1 atau 900 juta gitu, nggak entah berapa tahun. Itu pun harus ngedek lagi, ngeramut lagi, ngasih kanopi lagi, bocor
Sekarang tuh bocor itu kan. Bangunan yang baru ditempati setahun sudah bocor. Kelas dunia. Makanya kalau saya pribadi itu mending Anda beli rumah itu yang memang jelas sejarahnya. Jadi misalkan saya kan sekarang ini kan gembor-gemborkan dan mengenalkan kepada Anda adalah Mister Anto, gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena gini, kalau kalau rumah dikerjakan oleh beliau, jaminan mutu, itu saja. Jadi simple. Dan itu terjadi betul-betul ya. Saya bukan sering, satu kali saya diajak ke rumah yang pernah beliau ataupun Mas Anto kerjakan itu. Wongnya loh cik seneng bro. Seneng, musim hujan loh ini, puncak-puncaknya musim hujan. Bangunan itu dibangun 6 tahun yang lalu, ndak bocor. Iki kelas dunia ini. Lek bahasane ngomong kene iku wis bahasa lawas, istilah lawas kelasnya, tapi itu masih relevan karena karena memang itu berefek betul-betul apa ya. Lho kan sampean nggak bisa bayangkan kalau hujan kemudian sampean dealing ataupun berurusan dengan bocor. Ampun, Bro. Itu rumah tangga itu bisa pecah gara-gara bocor tok ya. Sampean bisa bengkerengan sama bojo. Apalagi kalau WC mampet. Wis gak karuan, amburadul. Bengkerengan yang ambek bojo perkara WC mampet ya kan. Iki bekasnya sapa gak disiram padahal persone mau menyiram. Jadi bengkerengan gara-gara WC mampet. Jadi rumah itu juga menjadi faktor utama keharmonisan rumah tangga. Iya. Oh no, I wish. Yes, ngono aja memang begitu. Jadi saya pengen dengar itu bahwa tukang itu layak di brand, layak di brand maksudnya. Dikenalkan bahwa bro, kalau seumpama yang ngerjakan si A, kerjaannya top markotop. Bro, seumpama yang ngerjakan si B, ikut jaminan atap sampean itu oke dan itu terjadi betul-betul ya. Nah, dari mungkin saja semoga saja rumah-rumah di perumahan juga mengikuti hal-hal demikian dan benar-benar memperhatikan kualitas. Nah, kalau kualitas bagus harganya mahal-mahal tuh harganya 1M 700 juta, 400 juta. Padahal tanah itu nang tengah sawah misalkan dengan beli harga tanah yang murah, yang wajar sih mencari keuntungan begitu besar ya. Tetapi yo mbok yo ojo nemen-nemen gitu kan. Saya pondasine boyebel misalkan atau pondasinya itu bata perongga ya ojo lah. Ya minimal waktu kumbung lah. Jadi kalau memang misalkan ada apa-apanya itu bangunan masih layak huni begitu ya. Matu emas jadi kelas dunia. Oke. Saya kira itu aja, sudah sekitar nyocot 12 menit. Semoga saja berkenan dan kita nanti jumpa di lain kesempatan dan terus bersama Barbados ya, Bengkel Las Surabaya. Kapan-kapan saya akan update tentang las-lasan karena ini sudah ada order. Mungkin nanti akan saya cerita apa saja kerjaannya dan saya juga sangat-sangat itu dunia saya dulu ya. Jadi saya memang hidrolik itu oke, saya suka bongkar mesin, bongkar pompa meskipun balik no angel. Harus baca manualnya, tapi saya suka itu. Saya suka dengan bongkar nyonya. Kelas. Jadi gitu. Nanti kita bahas lain waktu, tapi sejauh ini masih bahasan sipil saja dan hobi untuk bangun rumah, hobi untuk beli tanah dibangun dengan bangunan yang layak dan dijual kembali. Oke, gitu aja. Bye bye.